Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror, edisi religi. Bang, kok akhir-akhir ini sering bahas tentang Islami sih? Mana horornya, mana misterinya, mana kasus-kasusnya, mana 911-nya? Tahan dulu sahabat, topik misteri dan horor pastinya akan tetap lanjut. Cuma, topik malam ini adalah anak dari pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang perang akhir zaman di bumi. Salah satu dari teman-teman ada yang minta penjelasan lebih detail tentang kondisi Mekah yang nantinya pada saat akhir zaman itu dikuasai oleh Wahabisme dan Salafisme, atau gerakan-gerakan yang bukan mempersatukan umat muslim tapi justru memecah belah. Untuk aku pribadi juga belum sepenuhnya paham tentang bagian itu. Apa yang terjadi pada saat itu? Apa itu Wahabi dan Salafisme? Dan setelah aku riset lebih dalam, ternyata pembahasannya menarik guys. Ini berhubungan dengan sejarah Islam dan juga sejarah dunia. Dan pastinya juga berkaitan dengan kondisi Palestina dan Israel saat ini. Dan informasi ini menurut aku penting untuk kita ketahui, karena sedikit banyaknya pengetahuan ini akan merubah mindset kita tentang Islam dan kaum muslimin. So, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita langsung masuk pembahasan hari ini tentang sejarah berdirinya Wahabi, apa itu Wahabi dan Salafi, dan kenapa Wahabi ini dianggap sebagai gerakan yang sesat. And now, before we do the exercise, the mirror mode. Slow cat. Nah, bicara tentang asal-usul Wahabi, ini nggak lepas dengan seorang pria bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Dia adalah seorang teolog muslim yang lahir pada tahun 1703 di Najd, Arab Saudi. Ayahnya bernama Abdul Wahab merupakan seorang hakim di Uyainah dan juga seorang ulama besar yang memiliki pemahaman Sunni atau pemahaman yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, juga aturan-aturan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Wahabi adalah pemahaman yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengambil dari nama belakang bapaknya, yaitu Abdul Wahab. Kalau misalnya bapaknya bernama Jamal, ini mungkin dibilang pemahaman Jamali gitu. Dan paham ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1730-an. Nah, nama Wahabi ini disepakati oleh para ulama pada masa itu agar umat Islam gak susah membedakan mana ajaran si Abdul Wahab, si Muhammad bin Abdul Wahab, mana ajaran asli dari Nabi Muhammad SAW. Karena kalau misalnya ngambil nama depan ya sama-sama Muhammad, bisa bentrok nih antara ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran si Muhammad ini. Nah, walaupun si pria ini bernama Muhammad, tapi ajaran yang dia bawa itu bertolak belakang dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi perlu diingat ya, nama ajaran Wahabi ini bukan si Muhammad bin Abdul Wahab sendiri yang mengklaim kalau aku membawa ajaran bernama Wahabi. Enggak. Tapi ini kayak nama yang ditempelkan oleh orang-orang setelah masanya gitu. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah orang yang lemah ingatannya dan juga gagap dalam berbicara. Bahkan ayahnya dan kakaknya itu menganggap dia, mohon maaf, orang bodoh. Karena pernah suatu hari si bapaknya ini ngasih 10 hadis kepada si Muhammad bin Abdul Wahab untuk dihafal selama seminggu. Tapi ketika dites oleh ayahnya, dia nggak bisa menghafal satu hadis pun. Karena memang kemampuan otaknya yang tidak mumpuni untuk menghafal. Guys, Muhammad bin Abdul Wahab kita singkat MBAW aja ya. Kedepannya kan kepanjangan. Nah, ajaran si MBAW ini sebenarnya adalah ajaran yang baik. Dia mempromosikan kepatuhan ketat terhadap hukum Islam di zaman Rasulullah SAW. Mereka menyatakan bahwa pentingnya mempelajari Al-Quran dan hadis daripada mengandalkan interpretasi abad Timur Tengah pada saat itu, yang mungkin udah nggak murni lagi karena udah bercampur dengan pemikiran manusia. Dan ajaran si MBAW ini bersikeras bahwa setiap muslim, pria dan wanita, secara pribadi harus menghafal dan memahami isi Al-Quran dan hadis, supaya pedoman hidup nggak melenceng dan tetap lurus di jalannya. Ajaran yang baik kan? Tapi si MBAW ini juga terobsesi oleh ajaran Ibnu Taimiyah yang mempunyai pemahaman Mujassimah. Nah, ajaran Ibnu Taimiyah ini sebenarnya juga sama dengan ajaran si Muhammad bin Abdul Wahab. Sama-sama berpedoman teguh pada Al-Quran dan hadis dan gak melenceng. Tapi si Muhammad bin Abdul Wahab ini juga terpengaruh oleh ajaran Ibnu Taimiyah yang mempunyai pemahaman Mujassimah. Artinya, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki jasad dan tubuh. Yang artinya mereka menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak beranak dan tidak diperanakan dengan manusia yang merupakan makhluk ciptaannya.
Ini jelas salah. Dan kok bisa ya dia membaca Al-Quran? Mereka menghafal Al-Quran dan hadis, tapi percaya dengan itu. Sedangkan hal itu sudah jelas tertera di Al-Quran, bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab pergi mengembara ke Basrah di Irak untuk belajar. Karena kemampuan otak tadi kan, dia pergilah belajar. Dan bertemu dengan seorang guru bernama Syekh Muhammad Al-Majmu'i yang memiliki nama lain Mr. Hamper. Dan Mr. Hamper ini adalah seorang Yahudi yang menyamar sebagai ulama. Nah, Mr. Hamper ini menguasai banyak bahasa guys, diantaranya bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Persia, dan juga udah lama mempelajari tentang Islam. Jadi dia tahu di seluk-beluk agama Islam. Nah, Mr. Hamper ini memberikan hadiah kepada Muhammad bin Abdul Wahab berupa mut'ah atau kawin kontrak yang bersifat sementara, yaitu dua perempuan Yahudi yang menyamar sebagai muslimah. Jadi sama-sama bukan Islam nih, sama-sama menyamar untuk, nggak tahu lah untuk apa ya. Mereka berpakaian tertutup, bercadar. Yang satu bernama Sofia yang berada di Isfahan, dan yang kedua bernama Hasiyah di Syirah, yang berada di Iran sekarang. Dikasihlah tuh nikahi dua wanita ini. Bersenang-senanglah kau, wahai Abdul Wahab. Nah, di sana, si Muhammad bin Abdul Wahab ini diberikan semua kemudahan. Diberikan pertolongan, diberikan kemewahan oleh Mr. Hamper, sehingga dia pun menjadi sangat dekat dengan Mr. Hamper. Dan disinilah semua mulai berubah. Melalui Muhammad bin Abdul Wahab, Yahudi merasuki paham-paham baru yang sesuai dengan rancangan mereka. Jadi pada saat itu, Muhammad bin Abdul Wahab bukannya mempelajari Islam yang benar, tapi dia mempelajari Islam lewat pemahamannya siapa tadi? Mr. Hamper tadi. Nah, membawa semua ilmu dari Mr. Hamper tadi, kembalilah si Muhammad bin Abdul Wahab ke kampung halamannya di Arab. Tapi mendengar ajaran si Muhammad bin Abdul Wahab, ayahnya si Abdul Wahab itu menolak keras. Dia menantang karena ini bertolak belakang dengan ajaran Islam. Akhirnya dia diusir oleh ayahnya sendiri dari negeri Najd. Tapi walaupun ditolak, Muhammad bin Abdul Wahab ini masih berpegang teguh pada ajarannya. Akhirnya dia berkeliling lah tuh, mengelilingi negeri Najd untuk menyebarkan ajarannya. Dan Mr. Hamper dibantu oleh kerajaan Inggris itu memantau setiap pergerakannya Muhammad bin Abdul Wahab. Dan tanpa dia sadari, Muhammad bin Abdul Wahab ini telah membawa ajaran-ajaran Yahudi ke negeri Arab. Pada tahun 1747 Masehi, yang artinya saat Muhammad bin Abdul Wahab berusia 44 tahun, dia bertemu dengan Muhammad bin Sa'ud yang merupakan keturunan asli Yahudi. Dia berkuasa di daerah Zuriyah, di daerah dataran Hijaz. Dan singkat cerita, ketika bertemu, mereka ini memiliki pemahaman yang sama. Dan akhirnya bergabunglah mereka untuk mengembangkan ajaran Wahabi ini. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, apa sih ajaran yang dibawa oleh si Wahab ini? Kenapa dia yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis bisa berpaling, bisa kedoktrin dengan ajaran itu? Bahkan sampai dia diusir oleh ayahnya sendiri. Nah, ternyata ajaran-ajaran Wahabi diantaranya yang pertama, yang tidak mengikuti ajaran Wahabi dianggap sesat, kafir, halal darah dan hartanya. Artinya, mereka yang membangkang boleh dimusnahkan, dihilangkan nyawanya, dan dirampas hartanya. Ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam yang cinta damai dan tidak ada paksaan. Yang kedua, penganut Wahabi boleh melancarkan perang di dalam dan di luar wilayah Arab Saudi seperti Najd, Yaman, Hijaz, Syria, dan Irak jika mereka menghendakinya. Aliran ini juga memiliki doktrin al-wala wa al-bara yang artinya kesetiaan dan pemisahan diri. Jika kamu setia akan dilindungi, jika tidak maka pisahkan diri atau di bun-bun. Yang keempat, aliran ini melarang umat Islam untuk berteman, bersekutu, meniru non-muslim atau muslim yang sesat. Jadi kayak membatasi hubungan dengan manusia yang tidak sejalan dengan mereka gitu. Dan yang kelima, aliran ini juga menentang pemuliaan terhadap situs-situs bersejarah yang terkait dengan awal ajaran Islam. Misal, ada batu prasasti yang mungkin itu adalah catatan tangan sahabat misalnya tentang ajaran Islam. Itu nggak boleh diyakini, karena itu batu gitu. Menurut mereka. Itu beberapa dari sekian banyak ajaran Wahabi pastinya. Nah, setelah mereka bergabung, si Muhammad bin Sa'ud dengan Muhammad bin Abdul Wahab tadi, dimulailah ajaran keras Wahabi. Pembantaian terjadi di mana-mana. Daerah yang mulai diserang pada saat itu adalah Yaman, Shiraz, dan Hijaz. Salah satu yang paling besar itu adalah pembantaian 300 laki-laki muslim di kampung Al-Fushul di daerah Al-Asa. Dikarenakan nggak ada satu orang pun yang mau berbaiat kepada mereka. Mereka nggak mau mengikuti ajaran Wahabi gitu. Dihabisi sama mereka. Dan orang-orang yang diincar dalam aksi mereka adalah keturunan Rasulullah SAW dan orang-orang Muslim yang taat pada ajaran Al-Quran dan hadis. Akibatnya, banyak orang-orang Muslim yang kabur dari negeri Arab pada saat itu, dan diantaranya ada yang pergi ke Malaysia dan ke Indonesia.
Pada tahun 1793 Masehi, pada tanggal 29 Syawal 1206 Hijriah, Muhammad bin Abdul Wahab meninggal dunia dan dimakamkan di Diriyah pada saat dia berusia 92 tahun. Nah, walaupun si pendiri udah nggak ada nih, tapi Muhammad bin Saud, Mr. Hamper, Yahudi dan dibantu kerajaan Inggris tetap menyebarkan ajaran Wahabi ke seluruh penjuru dunia. Udah bukan diharap lagi nih, udah mulai keluar mereka. Dan anehnya banyak orang yang mau mengikuti ajaran ini. Ya wajar sih, kan pengikut mereka juga ya, kayak sepemahaman gitu. Dan ajaran ini berlangsung selama ratusan tahun lamanya. Dan pada saat itu negeri Arab berada di bawah jajahan dinasti Saud. Pada tahun 1912 Masehi, dinasti Saud bekerjasama dengan Yahudi untuk mencetuskan revolusi Arab dan menjatuhkan dinasti Islam Utsmaniyah yang merupakan salah satu dinasti Islam terbesar dan mereka berjaya sejak tahun 1299 sampai 1922. Nah, rencana ini dilakukan saat pemimpin dinasti Utsmaniyah terserang penyakit al-wahan, yaitu penyakit hati yang terjadi pada seseorang yang sangat mencintai dunia secara berlebihan, sampai-sampai dia ini takut mati, karena nggak mau meninggalkan hal itu. Nah, kalian pernah dengar kan, stres atau depresi karena seseorang terlalu takut atau terlalu overthinking, itu bisa ngaruh ke fisiknya gitu. Bisa menyerang apa aja dari fisiknya, bisa nyerang ginjal, bisa nyerang jantung, bisa nyerang paru-paru, dan juga bisa nyerang hati. Nah, itulah penyakit pemimpin dinasti Utsmaniyah pada saat itu. Tapi disclaimer dulu ya, di sini aku nggak tahu nih, penyakit hati yang dimaksud ini artinya baik atau tidak. Maksudnya gini, apakah dia cinta dunia secara berlebihan sampai dia terserang penyakit, itu karena dia terlalu mencintai rakyatnya dan takut kehilangan rakyatnya, atau dia terlalu mencintai harta, kemewahan, dan kekuasaan? Aku nggak tahu. Mencintai apa maksudnya yang bikin dia sampai sakit gitu. Nah, selanjutnya agenda Yahudi dan dinasti Saud adalah menggantikan pemerintahan para syarif Mekah yang bertindak sebagai penjaga Haramain. Tahu kan apa itu Haramain? Kalau nggak tahu, tanya ke Haji Torik. Bercanda. Haramain adalah sebutan untuk dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Nah, gimana cara Yahudi mewujudkan misi itu? Mereka mulai memilih siapa kira-kira pemimpin Mekah yang menginginkan kekuasaan. Itulah yang diambil untuk diberi kekuasaan lebih, tapi sebenarnya itu hanyalah menjadi boneka Yahudi. Singkat cerita, dapatlah seorang tokoh penting, yaitu Syarif Hussein bin Ali al-Hashimi, yang merupakan wakil kepala dinasti Utsmaniyah di Haramain. Wakil kepala nih yang mereka kejar. Nah, Yahudi berhasil menghasut Syarif Hussein untuk keluar dari dinasti Utsmaniyah. Wallahualam gimana caranya. Dan Yahudi menyebarkan semangat nasionalisme untuk menentang bangsa Turki dan juga si pemimpin dinasti Utsmaniyah. Jadi si wakil dihasut digunakan untuk melawan ketuanya. Yahudi dan Syarif Hussein semakin dekat, bahkan dekat itu sampai ke anaknya Syarif Hussein, yaitu Amir Faisal. Ya, dia adalah Raja Irak pertama dan juga Raja Suriah yang dinobatkan pada 23 Agustus 1921. Dia sangat ahli dalam bidang politik, sehingga sosok dia ini menjadi sosok yang penting untuk sebuah negara. Tapi karena terhasut oleh Yahudi dan ayahnya sendiri, Amir Faisal berpaling dan berpihak kepada Inggris dan sejak itu negeri Arab semakin terikat dengan Inggris. Yahudi mengirimkan surat rahasia untuk memohon bantuan tentara Inggris dengan menjanjikan si Syarif Hussein sebagai penguasa bagi seluruh wilayah negeri Arab. Sehingga Yahudi semakin mudah untuk mengatur keluarga ini untuk membagi-bagikan wilayah sesuai dengan perancangan Yahudi. Pada tahun 1915 Masehi, Inggris mulai menduduki kawasan Irak. Dan pada tahun 1917, Inggris menduduki semua kawasan Palestina. Pada tahun 1918, tentara Inggris menduduki pusat pemerintahan Turki Utsmaniyah, yaitu kota Istanbul. Dan pada tanggal 3 Januari 1919 Masehi, Faisal dan Chaim Weizmann menandatangani sebuah perjanjian pada persidangan di Paris, di mana perjanjian itu berisi kesepakatan antara Raja Faisal dari Kerajaan Arab yang nantinya menjadi Raja Irak dengan Chaim Weizmann, seorang pemimpin organisasi Zionis dunia, untuk bekerja sama dengan Palestina. Perjanjian ini menekankan pentingnya kerjasama antara orang Arab dan Yahudi dengan tujuan untuk hidup berdampingan secara damai di Palestina dan membangun kolaborasi ekonomi yang lebih luas di wilayah tersebut. Dan setelah perjanjian itu ditandatangani, Weizmann langsung naik menjadi presiden pertama Israel. Kemudian Irak diserahkan kepada Amir Faisal, Yerusalem atau Palestina diserahkan kepada Kristen, dan Baitul Maqdis diserahkan kepada Yahudi pada tahun 1922 Masehi. Setelah Perang Dunia ke-1 selesai, sebuah persidangan diadakan dan hasilnya adalah: pertama, sistem khalifah Islam dihilangkan. Yang kedua, khalifah dibuang ke luar negeri. Yang ketiga, harta khalifah dirampas.
Yang keempat, kerajaan Turki baru didirikan atas dasar sekuler di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Dan yang kelima, negara-negara jajahan Turki Utsmaniyah diambil alih sebagai jajahan Inggris, Prancis, dan Italia. Kalau kalian nggak tahu apa arti khalifah, kalau nggak salah khalifah itu pemimpin Islam gitu. Kalau nggak salah ya, tolong koreksi kalau salah. Nah, Yahudi melantik Wahabi sebagai penguasa Haramain. Setelah jatuhnya dinasti Utsmaniyah, negara-negara kecil seperti Kuwait, Yaman, dan yang lain-lainnya itu diserahkan kepada kabilah-kabilah yang dipilih sendiri oleh Yahudi. Kabilah ini kelompok. Dan negara-negara kecil itu semuanya takluk terhadap jajahan Inggris, Prancis, dan Italia. Janji kepada Syarif Hussein untuk mengangkatnya sebagai pemimpin wilayah besar Arab itu pun cuma omong kosong, guys. Ketipu si kawan ini. Dia justru cuma kebagian kerajaan Yordania yang sangat kecil dan miskin. Dan inilah bentuk balasan untuk seorang pengkhianat Islam. Dan dia jelas nggak bisa apa-apa, karena ini udah dikuasai Yahudi kan. Dan pada tahun 1925 Masehi, keluarga As-Saud berhasil menguasai kota suci Mekah dari Syarif Hussein. Dan pada tanggal 10 Januari 1926, Abdul Aziz As-Saud dinobatkan menjadi Raja Hijaz di Masjidil Haram Mekah. Pada tahun 1932 Masehi, setelah menguasai sebagian besar negeri Arab, Ibnu Saud menggantikan nama tanah gabungan Hijaz dan Najd menjadi Arab Saudi, dan Abdul Aziz Ibnu Saud kemudian menobatkan dirinya sebagai Raja Arab dengan dukungan pihak kerajaan Inggris. Jadilah tuh satu negara Arab Saudi. Jadi itulah sejarah mulai dari munculnya paham Wahabi sampai terbentuknya Arab Saudi. Nah, itu adalah gerakan Wahabi ketika pertama kali berdiri. Udah tahu kan kenapa dia disebut sesat? Karena itu adalah gerakan Yahudi sebenarnya yang dibalut oleh tokoh-tokoh Islam yang sebenarnya adalah boneka yang disetir oleh Zionis. Dan pastinya tokoh-tokoh Islam yang terhasut oleh rancangan Yahudi ini adalah tokoh-tokoh Islam yang seperti yang Abdul Wahab bilang tadi, anaknya bodoh dan tidak mau berpikir, dan juga gila harta dan kekuasaan seperti Syarif Hussein. Dan merekalah orang-orang yang memiliki andil besar dalam terbentuknya Arab Saudi. Sekarang sudah paham kenapa Arab tutup mata dengan Palestina dan tidak mau membantu sedikit pun? Tahu kan kenapa? Ya karena di dalamnya orang-orang mereka juga. Nah, dengan sejarah kelam ini, orang-orang di dunia sudah menanamkan dalam benak mereka bahwa Wahabi bercover Islami ini adalah sesat dan bertolak belakang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Ya, itu betul. Tapi sayangnya sampai sekarang masih banyak orang-orang yang menganggap semua manusia yang berpakaian seperti itu adalah Wahabi dan mengajarkan kesesatan, seperti yang dibawakan oleh ajarannya si Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi zaman sekarang nih, syekh-syekh, ustadz-ustadz di Arab itu banyak yang dicap sebagai Wahabi karena penampilannya. Padahal nggak semua orang berpenampilan Islami itu adalah Wahabi. Kita harus melihat lebih dalam, melihat cara mereka berpikir dan berbicara, apa yang disampaikan, landasan-landasan apa yang mereka pakai untuk berbicara, bersumber dari mana. Bahkan kita harus ngobrol dan sharing dulu supaya lebih tahu tentang orang itu kan. Jadi don't judge the book by the cover dan back cover. Nah, kembali ke pertanyaan awal, alasan kenapa aku angkat video ini, nanti di akhir zaman, Mekah akan dikuasai oleh Wahabisme dan Salafisme. Dan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita tahu bahwa Wahabisme adalah paham dari Yahudi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, yang cinta damai dan tanpa paksaan. Sedangkan ajaran Wahabi ini, lu ikut kami, kalau lu nggak mau, kita habisi. Nah, ajaran inilah yang nanti di Mekah bakal muncul lagi, bakal ada lagi. Dan kalau misalnya kalian ingat, di video sebelumnya, ketika Dajjal naik ke gunung, dia menghentakkan kakinya, terus terjadi gempa. Banyak orang-orang di Mekah yang justru berbalik kepada si Dajjal, berpaling dari Mekah dan masuk ke kelompok Dajjal. Nah, orang-orang inilah, orang-orang Wahabi inilah nanti yang bakal masuk ke Dajjal gitu. Nah, sekarang apa itu Salafi? Secara garis besar, Salafi ini adalah paham ajaran dari Wahabi. Kalau Wahabi adalah gerakannya, orang-orangnya, Salafi ini pemahamannya, ajarannya. Dan sama juga, sebenarnya Salafi dan Wahabi ini adalah ajaran yang baik. Ajaran yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis. Apa yang nggak ada dalam Al-Quran, nggak akan dipakai sebagai dasar hidup. Ajaran yang baik sebenarnya, asalkan tidak ada campur tangan Yahudi. Karena sudah ada campur tangan Yahudi, maka rusaklah nama Wahabi ini. Menurut Ustadz Abdul Somad, Salafi ini adalah Wahabi yang berganti baju, di cover. Gerakan dan misinya masih sama sebenarnya. Jadi itulah sedikit tentang Salafi. Nah, sekarang aku mau tanya sama teman-teman yang paham atau sudah mempelajari bagaimana Indonesia menanggapi Wahabi. Di mana pertama kali Wahabi masuk ke Indonesia dan kenapa Indonesia menentang ajaran Wahabi. Coba teman-teman yang punya informasi atau pernah baca, drop di kolom komentar. Aku juga bakal kulik-kulik tentang itu
Dan jika menarik dan bermanfaat, mungkin kita bakal angkat satu video khusus tentang Wahabi di Indonesia, kalau kalian mau. Dan aku juga punya satu topik lain sih yang kayaknya menarik, yaitu tentang Syiah dan Bid'ah. Kalau misalnya kalian tertarik, coba drop di kolom komentar, aku bakal mulai riset. Oke guys, itu dulu video kita pada hari ini. Semoga kalian suka, semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, dan semoga kita bisa jadi lebih paham apa itu Wahabi sebenarnya, kenapa dia dianggap sesat. So, itu dulu video hari ini. Seperti biasa, kalau misalnya kalian suka video ini, klik like-nya, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Tapi dia justru mempelajari. And now, before we do that, akhirnya dia diusir oleh ayahnya. Pembantaian 300 laki-laki di kampung Al-Fushul, daerah. Landasan-landasan apa yang mereka pakai